Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa SMA Negeri 2 Klaten, kelas 11 MIPA 1 sampai dengan MIPA 7 ya. Pada pertemuan pagi ini, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Yang sekarang sedang izin karena sakit, mudah-mudahan bisa segera sembuh dan bisa bergabung dengan kelas kita ya, atau mungkin juga pembelajaran yang lain. Juga untuk yang sedang izin, segera urusannya diselesaikan. Nanti kalau sudah selesai bisa langsung kembali bergabung dengan Zoom biologi pada pagi hari ini ya. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Siap ya? Berdoa, mulai. Selesai. Ya, oke ya. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan KD yang baru ya, karena kemarin kita sudah menyelesaikan KD 3.1 yaitu mengenai struktur sel. Kemudian untuk KD 3.2 ada kelas yang sudah mendapatkan, tapi juga ada kelas yang belum mendapatkan karena kita ternyata tatap mukanya banyak terkendala ya, mungkin karena ada penundaan dan sebagainya ya, sehingga untuk pertemuan kali ini saya menyamakan ambilnya KD 3.3 ya, yaitu saya mulai dengan KD 3.3 yaitu struktur dan fungsi sel. Ya. Ini ya, kita mulai. Ini untuk kelas 11 MIPA 1 sampai dengan 7. Saya mulai fungsi sel itu ada struktur dan fungsi sel penyusun jaringan pada tumbuhan. 3.3 di layar itu Anda bisa membaca ya. Di sini tentang menerapkan konsep tentang keterkaitan hubungan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan berdasarkan hasil pengamatan. Kemudian KD 4.3 yaitu menyajikan data tentang struktur anatomi jaringan pada tumbuhan berdasarkan hasil pengamatan untuk menunjukkan pemahaman hubungan antara struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan terhadap bioproses yang berlangsung pada tumbuhan. Ya, sebenarnya KD 3.3 ini seharusnya banyak praktek ya, tetapi karena kita terkendala tatap muka langsung, jadi mungkin nanti saya hanya akan menyajikan melalui video demo praktek ya. Nanti tolong Anda menyimak. Jadi ini kita bicara tentang kultur jaringan. Ya, harusnya kita praktek dengan segala langkah-langkah, itu ada sterilisasi seperti apa, dengan hasilnya seperti apa, tetapi nanti kan kita tatap kalau Anda semua video yang ditayangkan ya. Next. Berikutnya ya, untuk indikator pencapaian kompetensi sudah ada di layar, yaitu ada 3.3 sampai dengan 7. Di situ ada menggambarkan berbagai macam struktur jaringan pada tumbuhan dari hasil pengamatan gambar, ada mengidentifikasi macam-macam jaringan berdasarkan bentuk dan lokasinya, kemudian ada membedakan struktur jaringan tumbuhan menggunakan gambar, 3.4 menganalisis ciri-ciri utama masing-masing macam jaringan tumbuhan, sampai dengan yang terakhir ya, tidak saya bacakan semuanya, Anda bisa melihat yang ada di layar. Oke, berikutnya belajar apa atau tentang 3.3. Jadi saya buatkan deskripsi singkat tentang materi 3.3 yaitu struktur tumbuhan. Itu ada struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Di situ ada satu, kita belajar tentang struktur jaringan tumbuhan. Ya. Kemudian ada jaringan tumbuhan terdiri dari jaringan meristem, epidermis, klorenkim, parenkim, sklerenkim, kolenkim, silem, dan juga floem. Kemudian kita bicara tentang fungsi masing-masing jaringan sesuai dengan letak, posisi, usia, dan juga pengaruh faktor luar. Yang ketiga, nah kita poinnya itu sifat totipotensi. Ini sifat totipotensi pada jaringan tanaman dimanfaatkan untuk memperoleh anakan seragam dalam jumlah besar dan cepat melalui kultur jaringan. Nah, seharusnya ini yang nanti akan kita praktekkan ya. Nah, ini kita bicara apa kok bingung ya. Ini saya buatkan peta materi ya. Jadi
Di situ ada peta materi, peta konsep 3.3, ya ini sampai ngomongnya belibet ya. Itu ada jaringan tumbuhan, ada jaringan muda, ada jaringan dewasa. Sudah saya kategorikan ya, jaringan muda itu apa saja toh? Oh, ada pembagiannya ya. Jadi berdasarkan cara pembentukannya ada promeristem, ada meristem primer, ada meristem sekunder. Kemudian berdasarkan lokasinya itu letaknya ya, ada di apikal. Apikal itu di ujung, lateral ya, kemudian di tengah ya. Interkalar itu di ruas-ruas itu ya. Jadi kemudian yang terakhir tentang organ tumbuhan. Apa tuh organ tumbuhan? Ada akar, batang, dan juga daun. Nah, sebelum belajar yang tentang jaringan muda, jaringan dewasa, kita belajar dulu tentang sifat totipotensi. Di sini kita akan membahas tentang kultur jaringan. Jadi nanti mohon diikuti dengan baik ya video yang akan ditayangkan, tapi nanti ya mohon Anda mendengarkan dulu. Nanti akan ada kuis ya. Mohon Anda aktif ya. Next, Mas. Oke ya, jadi pada slide berikutnya di situ setelah peta materi, Anda bisa menyimak tentang penerapan konsep keterkaitan hubungan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan. Sifat totipotensi itu sebenarnya apa ya? Ini ada di layar ya, sifat totipotensi sel tumbuhan merupakan sifat sel yang mampu menjadi individu baru yang utuh jika berada pada lingkungan atau media yang sesuai. Jadi ini daya tahan ya. Sifat totipotensi ini digunakan sebagai dasar untuk membiakkan tumbuhan dengan teknik kultur jaringan. Jadi Anda harus paham betul, nanti kita belajar kultur jaringan, Anda harus paham tentang sifat totipotensi dari suatu sel tumbuhan. Oke, berikutnya di situ ada gambar ya. Gambar kultur jaringan itu sebenarnya banyak ya. Anda bisa mencari sendiri, browsing sendiri itu bisa. Tetapi di sini saya menampilkan yang paling sederhana dulu. Di situ ada gambar seperti itu ya. Harusnya ini kita praktekkan ya, saya ulang sekali lagi. Tapi karena kita keterbatasan jarak ya, sehingga Anda mohon menyimak. Di situ ada itu gambar apa toh? Itu adalah langkah-langkah dari kultur jaringan. Jadi kalau mau ringkas, sebenarnya kita harus menyiapkan media. Media itu apa toh? Ya, kemudian ada yang kedua itu langkahnya adalah ada inisiasi. Inisiasi itu apa ya, nanti kita bahas. Ada sterilisasi, kemudian ada multiplikasi, ada pengakaran, dan yang terakhir adalah aklimatisasi. Jadi nanti mohon diperhatikan ya. Oke. Nah, oke ya. Barangkali ini ada yang sudah membaca ya, karena beberapa kelas meskipun belum semua ya, karena kita ada yang jamnya sudah ketemu, ada yang belum. Mungkin ada yang sudah browse tentang kultur jaringan itu apa toh, ada yang sudah membaca ya, sudah berliterasi digital sebelumnya, tetapi ada yang belum mungkin karena kita itu tadi ya perbedaan waktu untuk tatap muka ya. Kultur jaringan ini saya review kembali, yaitu teknik perbanyakan dengan menggunakan berbagai bagian tanaman untuk dapat membentuk suatu tanaman utuh. Ya, ini dihasilkan dalam jumlah besar, skala yang besar bisa ya, tetapi dalam waktu yang relatif singkat. Nah, jenis tanaman yang diperbanyak ini tidak sembarangan asal ambil ya, ada teknik tertentu, ada teknik khusus. Kemudian yang diambil bagian mana toh? Nanti kita pelajari ya. Yang poin di sini untuk kultur jaringan, semua peralatan harus steril ya. Meskipun kita belum kalau kita belum dalam kondisi steril, baik peralatan maupun teknisinya harus steril semuanya, karena kita meminimalisir tumbuhnya bakteri ataupun organisme, mikroorganisme yang tidak kita harapkan. Oke, berikutnya kita bicara tentang teorinya dulu ya, keunggulan dan kelemahan dari kultur jaringan. Di layar itu ada beberapa keunggulan dan juga kelemahan. Apa saja toh? Nah, itu ada mempunyai sifat yang identik dengan induknya. Kemudian poin yang kedua yaitu dapat diperbanyak dalam jumlah yang besar sehingga tidak terlalu membutuhkan tempat yang luas. Yang ketiga, mampu menghasilkan bibit dalam skala besar dalam waktu yang relatif singkat. Poin keempat adalah kesehatan dan juga mutu bibit lebih terjamin. Ya, karena kita sudah melalui seleksi ya, jadi terpilih dulu sebelum digunakan, itu dipilih dulu melalui proses seleksi yang sangat ketat. Kemudian hemat tempat dan juga waktu. Seperti apa? Toh iya jelas hemat tempat dan juga waktu, karena dalam waktu yang relatif singkat bisa menghasilkan individu baru yang mempunyai daya tahan yang lebih tinggi biasanya ya. Kemudian kelemahannya apa toh? Memang butuh biaya relatif besar.
Ya, pengadaannya harus di lab dengan kondisi khusus, tidak sembarangan tempat. Kemudian poin yang kedua yaitu dibutuhkan keahlian khusus untuk mengerjakannya. Memang betul ya, ini perlu ahli dulu untuk melatih. Jadi perlu dilatih, kita nggak bisa asal melakukan ya. Poin ketiga adalah tanaman yang dihasilkan berukuran kecil dengan kondisi aseptik perlu perlakuan khusus setelah aklimatisasi ya, setelah tahap terakhir itu tumbuh ya, itu apakah bisa bertahan atau tidak. Nah, itu kalau lingkungannya tidak kondusif, maka bisa tidak bisa bertahan ya tanaman tersebut. Oke. Nah, perhatikan ya, di situ ada tahap kultur jaringan. Tadi sempat saya sebutkan di awal tatap muka. Ya, kalau Anda masih ingat, saya tadi menyebutkan di sana tentang media, inisiasi, sterilisasi, multiplikasi, pengakaran, dan juga aklimatisasi. Nah, ini ada gambar yang saya ambil, di situ sudah ada pustakanya ya. Anda perhatikan ada langkah-langkah kultur jaringan. Itu langkah-langkah secara umum ya. Jadi tanaman apa saja itu yang bisa dikultur jaringan, diperlakukan secara kultur jaringan banyak sekali ya. Bisa anggrek, bisa pisang, bisa wortel, ya, bisa berbagai tanaman hias. Yang penting kita ambilnya adalah bagian yang tepat, ya, bagian yang bersifat meristematik. Jadi yang apa sifatnya masih mempunyai daya hidup yang tinggi. Jadi nanti tidak sembarang bagian dari tumbuhan itu bisa kita lakukan kultur jaringan. Itu ya secara umum langkah-langkahnya ada media, inisiasi, sterilisasi itu adalah steril alatnya dan juga orangnya, teknisinya, multiplikasi, pengakaran itu ada tumbuhnya akar, aklimatisasi tahap akhirnya. Oke. Nah, media itu apa toh? Ya, kenapa kita butuh media? Jadi, media itu adalah tempat di mana tanaman yang dikulturkan itu bisa tumbuh. Ya, biasanya terdiri dari asupannya ada garam mineral, vitamin, dan juga hormon. Nah, ini semuanya sintetis ya. Di situ contoh apa tuh yang bisa digunakan? Anda bisa menggunakan padatan gel. Gel itu seperti apa? Anda bisa membuat dari agar-agar. Ya, agar-agar merek apa? Saya nggak berani nyebut merek ya, nanti dikira endorse ini ya. Jadi Anda bisa berbagai agar-agar bisa Anda gunakan. Ya, jadi untuk apa? Untuk medianya. Kemudian media cairnya seperti apa? Oh, yang Anda butuhkan yang bersifat tenang atau dalam kondisi selalu bergerak tergantung kebutuhan. Nah, ini nutrisi itu biasanya komposisinya harus pas antara mana yang protein, karbohidrat, dan juga mana yang sifatnya. Jadi misalkan kalau karbohidrat Anda bisa ambil dari sari kentang. Ya, untuk vitaminnya Anda bisa ambil dari sari buah, misalkan dari tomat, dari jambu. Nah, itu nanti dilarutkan, ya, sarinya yang kita ambil. Jadi medianya seperti itu ya. Tetapi kita perlu mengingat agar-agarnya juga harus dalam kondisi perlakuan khusus. Jadi kita beri gula dan sebagainya ya, sehingga untuk nutrisi di saat kultur jaringan itu nanti proses tumbuh. Oke ya. Step berikutnya. Berikutnya adalah inisiasi. Inisiasi itu apa? Itu pengambilan eksplan ya. Eksplan itu tadi adalah calon yang mau ditumbuhkan ya, dikulturkan. Jadi bagian tanaman yang akan dikulturkan sering digunakan kegiatan kultur jaringan biasanya bagian tunas. Jadi ujung akar, ujung batang seperti itu ya. Kategorinya syarat-syaratnya apa itu ya. Jadi tipe jaringan yang digunakan tidak sembarang jaringan yang harus digunakan sebagai eksplan. Di antaranya ya, Anda simak poin A. Jaringan muda yang belum mengalami diferensiasi dan masih aktif membelah atau bersifat meristematik sehingga memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi. Jadi ini kalau mau gampang, mau simple. Jadi ujung akar, ujung batang. Ya, bagian daun juga bisa. Bagian daun atau poin yang kedua yaitu bagian jaringan parenkim. Jadi penyusun tanaman muda yang sudah mengalami diferensiasi dan menjalankan fungsinya, contohnya jaringan daun yang sudah berfotosintesis dan jaringan batang atau akar yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Jadi Anda kalau menyimak di situ ya, Anda perhatikan ujung akar. Cara mengambilnya seperti apa? Nah, nanti akan kita lihat videonya ya. Oke, Pak. Nah, berikutnya, Mas. Ada inisiasi, yang ketiga adalah sterilisasi. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan, untuk kultur jaringan dilakukan di tempat yang steril. Digunakan alat-alatnya juga steril. Peralatannya ya dengan cara apa? Biasanya menggunakan etanol atau alkohol ya. Disemprotkan secara merata pada peralatan yang digunakan. Teknisi yang melakukan juga harus steril. Jadi ini belum mengenal COVID pun kultur jaringan ini sudah mengutamakan sterilisasi. Apa-apa harus disemprot ya dari
apa namanya, dari orang yang melakukan itu harus menggunakan pakaian khusus ya. Kemudian untuk peralatannya juga harus menggunakan perlakuan khusus. Ya, penyemprotannya pun tidak boleh kita menyentuh dengan tangan langsung, tetapi harus menggunakan sarung tangan karet atau sarung tangan yang sudah steril, atau sarung tangan plastik juga boleh, yang penting kondisinya adalah steril. Ya, oke, berikutnya Mas. Multiplikasi apa toh? Itu memperbanyak. Jadi kalau Anda melihat ada gambar multiplikasi kok ya, perbanyakan eksplan. Ini biasanya bisa menggunakan tabung reaksi juga boleh, atau bisa menggunakan seperti botol-botol seperti itu ya. Yang penting tempatnya harus bersih, ya, harus steril dan juga sesuai dengan suhu kamar. Suhu kamar pun harus sesuai dengan suhu ruang. Jadi tidak boleh terlalu ekstrim, tidak boleh terlalu rendah, tidak boleh terlalu tinggi. Jadi suhu kamar adalah suhu yang rata-rata. Oke, berikutnya Mas. Next. Untuk pengakaran. Jadi setelah ada indikasi pertumbuhan akar, itu menandai bahwa proses kultur jaringan berjalan dengan baik. Sampai kapan tumbuhnya ini tergantung ya dari karakter bahan yang digunakan. Jadi bisa ada yang 1 minggu, ada yang mungkin 3 hari sudah tumbuh. Jadi meskipun kita mengambil dalam bagian yang sama, itu kita nggak bisa langsung menyimpulkan dalam 3 hari tumbuh. Ya, semua mungkin bisa jadi ada yang 3 hari tumbuh, ada yang 1 minggu baru tumbuh, ada yang mungkin bahkan 2 minggu. Jadi memang butuh waktu yang apa namanya, tergantung dari karakter bahan yang kita gunakan dan juga perlakuannya. Ya, jadi khusus eksplan yang terkontaminasi menunjukkan gejala berwarna putih atau biru, ini biasanya karena jamur atau busuk atau bakteri, idealnya kita singkirkan. Ya, nah ini bisa diminimalisir. Nah, nanti videonya bisa Anda lihat meminimalisir tumbuhnya apa namanya, mikroorganisme yang tidak kita harapkan itu dengan cara apa? Kita lihat menggunakan media apa. Ya, dengan kita akan belajar membuat kultur jaringan dengan skala rumahan. Ya, tidak yang harus perlakuan khusus di lab dan seperti itu. Tetapi nanti kita akan belajar tentang kultur jaringan dalam skala rumahan. Oke. Untuk yang poin langkah ke-6, ini adalah setelah kita tahu bahwa proses apa tadi pengakarannya sudah kita cek, kemudian kita bisa memindahkan eksplan keluar dari ruang aseptik ya, ke bedengan itu semacam tempat khusus ya. Kemudian dilakukan hati-hati dan bertahap dengan memberikan sungkup. Sungkup itu semacam penutup ya. Jadi sungkup itu bisa dari plastik atau mungkin bisa dengan menggunakan, Anda mungkin kalau tahu semacam plastik pun ya harus dalam plastik yang steril ya, tidak plastik yang sembarangan. Kalau Anda mungkin tahu yang untuk bungkus buah atau sayuran yang seperti celing wrap itu ya, nah itu boleh Anda gunakan ya. Kemudian menggunakan hasil kultur jaringan itu rentan terhadap serangan hama penyakit dan juga udara luar. Setelah bibit mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, maka secara bertahap sungkup bisa dilepaskan. Jadi sungkup atau penutupnya itu bisa dilepaskan, dan pemeliharaan bibit dilakukan dengan cara yang sama dengan pemeliharaan bibit yang generatif. Jadi pertahapnya harus kita pantau terus. Ya, memang butuh ketelitian. Jadi ini anak-anak yang punya bakat saintis, Anda bisa apa ya, mempraktekkannya nanti setelah saya share videonya. Anda bisa belajar dengan skala rumahan ya, kultur jaringan skala rumahan. Oke, next Mas. Oke, di situ ada kuis. Ini kalau saya berdiri mungkin ada kuis. Ini anak-anak refresh dulu, mungkin ngantuk ya dengar suara saya mungkin ya. Oke, di situ ada anak, coba on cam semua. Anda nggak bisa jawab, tetap saya ini kok. Kalau saya tunjuk Anda nggak bisa jawab, oke, nggak masalah ya. Coba on cam semua. Ini akan ada kuis yang saya berikan. Kalau tadi menyimak barangkali ya, saya tadi menyampaikan tentang KD 3.3 tentang struktur tumbuhan. Ya, secara teori mungkin ya, jelek kalau teori itu ya, karena kita tidak bisa berinteraksi langsung. Ya, mohon maaf ya, ini keterbatasan karena kita harus beradaptasi dengan kehidupan yang baru ya, new normal itu tadi ya, dengan adanya pandemi seperti ini, tapi tetap belajar, tetap the show must go on ya, nggak boleh kita menyerah dengan kondisi. Oke ya, coba udah on cam ya Mas Maya, on cam ya. Di layar mungkin akan kita tampilkan kuis, bisa ditampilkan Mas. Oke, tadi on cam siap-siap ya, ada kuis.
eh, soalnya. Oke, ya ada pilihannya A, B, C, D. Kuisnya sederhana banget karena kita kalau mau menggunakan apa namanya kuis online itu kita keterbatasan ya, nanti harus calling dan sebagainya, kita terbatasi durasi juga ya. Pilihannya ada. Ada pertanyaan kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menanam eksplan pada media. Tabung reaksi yang telah ditanami eksplan diletakkan pada rak-rak dan ditempatkan di tempat yang steril dengan suhu kamar. Ini pertanyaan bukan HOTS tetapi LOTS ya. Tapi kalau Anda nggak menyimak berarti Anda kalau nggak bisa berarti ketahuan kalau Anda nggak menyimak ini tadi, karena ini hanya pertanyaan levelnya LOTS, low, rendah ini ya. Oke, pilihannya ada A, bisa ditampilkan Mas pilihannya. Oke, ada aklimatisasi, ada multiplikasi, ada sterilisasi, inisiasi ya, bukan intisiasi. Beberapa sumber kalau Anda ngeklik ada yang menuliskan intisiasi, tapi yang betul istilahnya kita gunakan adalah inisiasi. Yang terakhir pengakaran. Ya, coba mungkin ada yang apa Mas? Raise hand apa kita tunjuk aja ini? Tunjuk aja ya. Oke, coba ya. Raise hand. Oke, yang raise hand nih. Ada yang mau raise hand? This is very easy, sangat-sangat mudah. Ada yang raise hand? Oh, itu banyak tuh, ada Convelica. Yuk, Convelica. Ya, Bu. Oke, gimana kabarnya Convelica? Baik ya. Sehat, Bu. Oke, Convelica. Barangkali tadi saya lihat kamu raise hand. Oke, tadi masih ingat pertanyaannya Convelica? Mungkin bisa menjawab, ini tabungan poin buat kamu nih. Oke, salah nggak Pak? B, Bu, multiplikasi. Multiplikasi, yakin? Bisa mereview kembali pengertian multiplikasi ya Pak? Perbanyakan calon tanaman atau perbanyakan eksplannya, Bu, di tempat yang steril. Oke. Oke, ya, bentar, belum selesai Convelica. Saya bisa ketemu nih dengan kamu nih ya, karena saya baru ketemu kamu di kelas 11 ini. Coba, tadi kan ada, pertama ada media, ada kemudian yang kedua ada inisiasi, sterilisasi. Nah, multiplikasi itu kira-kira step yang keberapa menurut kamu? Kan tadi ada 6, ya enggak? Menurut kamu multiplikasi itu step yang berapa? Keberapa? Yang keempat. Yang keempat, oke. Betul tidak ya? Kalau betul, hadiahnya apa ini? Oke. Hadiahnya sepeda loh, Kak. Sepeda. Beli sendiri ya nanti ya. Oke, coba kita cek ya. Yang lain, nanti akan ada kuis lagi, jadi disimak ya. Nah, nanti kuisnya apa, hadiahnya apa. Oke, Convelica, betul atau tidak? Kita coba cek ya. Coba Mas Dapri. Iya. Betul atau tidak? Coba Mas diklik. Oke ya, betul sekali. Jawabannya multiplikasi ini kalau kita ketemu masih mungkin ada yang tepuk tangan ya, tapi karena kita zoom jadi nggak mungkin tepuk tangan lah ya. Yang tepuk tangan hanya kru di sini ya, dan nggak tepuk tangan juga jadi nggak apa-apa ya. Ya. Oke, jawabannya multiplikasi betul ya Convelica. Oke, Anda dapat poin ya. Nanti hadiahnya silahkan hubungi di sini ya tim. Ya, hafal Pak. Convelica ya, hafal Convelica ya. Hafal Pak ya. Oke, ya jawabannya multiplikasi. Oke. Gimana, sudah refresh atau malah blenger dengan kuis? Enggak ya? Lanjut ya. Oke, kita coba, tadi kita sudah kuis yang sangat-sangat mudah. Kita coba ini, saya berbagi gambar, sebenarnya bukan karena saya lebih pintar, tapi kebetulan karena saya sudah melakukan lebih dulu ya. Nanti kalau Anda browse, Anda pasti dapat gambar yang mungkin jauh lebih lengkap dan juga jauh lebih baik. Jadi ini saya hanya beri wacana seperti apa atau kultur jaringan ya. Kalau kita bisa mengembangkan kultur jaringan itu tidak hanya sekedar apa ya semacam teori, tapi hasilnya bisa kita buat seperti digunakan souvenir. Hasilnya bisa kita sambilan, tetapi bisa menghasilkan uang. Ya, kalau kita punya tim, asal kita nggak kerja sendiri ya, kita butuh kerjasama dengan teman dalam tim. Jadi seperti apa toh souvenirnya? Saya pernah mendapatkan souvenir dari, maaf ya, mungkin dari suatu pernikahan dulu ya, sebelum pandemi itu ya, souvenir seperti ini. Jadi meskipun nggak persis ya, tapi saya pernah mendapatkan apa namanya, mungkin karena kami komunitasnya dari orang biologi ya. Jadi souvenirnya seperti ini, bentuk-bentuk hasil kultur jaringan yang di dalam botol-botol tertentu. Jadi kemudian tutupnya itu dilapisi dengan stiker yang
teman yang menikah. Ya, jadi menarik sekali. Kemudian diberi pita di leher tutupnya itu. Nah, itu meskipun itu sudah tahap akhir ya, sudah dari tahap aklimatisasi. Jadi sudah melalui pengakaran, aklimatisasi, dan hasilnya itu sudah diperlakukan di sudah layak untuk ditempatkan di tempat umum ya misalkan. Jadi sudah mulai tumbuh. Jadi kalau yang melakukan tenaga ahli itu mungkin hal kecil ya, tapi bagi kita yang masih awam mungkin menganggap angel. Tapi kalau kita nggak pernah mencoba, nggak pernah mempraktekkan, ya seperti itu, kita akan stuck pada satu tempat, ya satu tahap mengbayang ketok angel ya. Tapi kalau kita mau mencoba merealisasikan dengan menggerakkan badan kita ya, koordinasi antara otak dan juga gerakan motorik kita ya, kemudian ya itu nanti akan keluar idenya tercurah sendiri ya, nggak harus kita memaksakan. Kalau kita memancing terus apa yang ada dalam pikiran kita, insya Allah nanti akan terus mengalir. Kalau otak itu sering kita gunakan, insya Allah tidak akan stuck ya. Tapi kalau otak nggak sering kita gunakan, ya itu tadi stuck ya, kita jadi pasif. Ya, otaknya berarti baru terus ya. Kalau baru kan harganya mahal ya. Oke, next Mas, jadi B. Nah, sebelah ya. Ya, oke. Ini berikutnya ada alur kultur jaringan. Yang ini tuh sebenarnya pisang Cavendish ya. Kalau Anda tahu pisang Cavendish itu sebenarnya asalnya dari luar negeri atau enggak? Tidak ya ternyata ya. Saya kemarin browse pisang Cavendish itu ternyata asalnya cuma dari lokal. Ya. Kultur jaringan itu macam-macam ya. Di situ ada contoh. Ini dari tanaman pisang ya. Barangkali yang tahu pisang Cavendish, orang yang nggak tahu biasanya mengira oh pisang impor, padahal bukan ya. Memang tampilannya seperti pisang impor yang ada di toko-toko buah. Ternyata enggak. Ternyata pas kita kami adalah tim waktu belajar bersama itu asalnya cuma dari wilayah kita saja. Ya, nanti Anda browsing sendirilah ya. Nggak harus saya beritahu. Ya, yuk nanti belajar, nanti aktif berliterasi digital. Pisang Cavendish itu seperti apa toh? Ya. Jadi bentuknya seperti pisang Ambon, tetapi biasanya kulitnya mulus. Ya, bisa warnanya hijau mulus atau mungkin kuningnya tuh kuning merekah, kuning yang mulus. Jadi tidak ada semacam bonyok-bonyok atau busuknya. Ya, oke, ini ada beberapa tahapan kultur jaringan. Sudah ada calon eksplan, kemudian ada persiapan eksplan, ada inisiasi, kemudian ada multiplikasi, subkultur itu calon yang mau dikulturkan, kemudian pengakaran, dan terakhir adalah aklimatisasi. Nah, kemudian di bagian peremajaan itu, nah itu tadi biasanya ada yang masih dikemas dalam botol, kemudian dikemas dalam bentuk souvenir tadi, seperti yang ada di tampilan sebelumnya. Oke. Nah, ini beberapa contoh kemasan dalam bentuk souvenir ya. Ini tanaman apa toh? Ini beberapa tanaman hias ya. Saya juga ini ada nanti browse ya, bisa banyak referensi di sana. Yang gampang itu bisa Anda, kalau tanaman hias, Anda bisa mengambil dari Sansevieria bisa. Sansevieria itu seperti apa toh? Sansevieria itu misalnya seperti lidah mertua kalau Anda kenal yang tanaman hias. Kemudian ada tanaman lidah buaya atau aloe vera. Nah, itu ada aglonema. Ya, jadi kemasan seperti ini bisa kita jadikan sebagai alternatif untuk souvenir untuk wirausaha. Ya, jadi di biologi pun kita harus mengembangkan daya kreativitas kita, inovasi kita supaya tidak hanya belajar stuck di satu tempat, tetapi bisa untuk menghasilkan sesuatu yang menghasilkan, yang ada feedbacknya. Ya, oke Mas Dapri. Oke ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, itu beberapa referensi yang saya ambil. Nah, Anda mungkin sudah familiar dengan gambar yang di atas. Kalau yang suka berliterasi digital tentang kultur jaringan, nah Anda mungkin nggak akan asing dengan tampilan seperti itu. Jadi hasilnya bisa dibuat sebagai souvenir. Jadi nggak melulu cuman bete ya, kultur jaringan membosankan, susah, capek ya. Tetapi kalau kita sudah melihat, sudah dikemas, ada nilai estetikanya. Nah, itu bisa kita jual seperti ini, tidak hanya dijual polosan seperti yang foto sebelumnya, tapi bisa dijual dalam bentuk seperti ini. Jadi menarik ya. Ya, jadi
Kalau berapa tahun bertahannya tergantung dari perlakuan kita, Pak. Kalau tanaman yang kita eksplorkan tanaman yang ukurannya besar, seperti mungkin buah-buahan yang skala besar, nah itu bertahun-tahun bisa awet. Tapi kalau tanaman hias, aglonema, lidah buaya ya tergantung dari daya tahannya juga. Oh, nggak butuh bertahun-tahun, Pak. Ada yang 1 bulan sudah bisa, ya. Jadi ini, iya. Sembar ujung akar ujung batang tadi sudah disampaikan. Iya. Jadi tanaman yang sifatnya meristematik. Ini ada pertanyaan ya dari kru dari Bapak senior kita. Jadi ada semacam tadi review kembali yang diambil apanya itu adalah bagian tertentu ya tadi sudah kita sampaikan. Iya, sudah disampaikan di slide sebelumnya ya. Jadi anak-anak sudah membaca tadi, Pak. Jadi di bagian yang meristematik tadi sudah direview ya. Jadi ujung akar, ujung batang ataupun kalau ambil dari bagian daun, ambil daun yang sudah bisa daun yang cukup dewasa. Ini ya sudah bisa berfotosintesis. Jadi bagian-bagian tertentu, bagian jaringan parenkimnya. Oke ya. Jadi Anda melihat tampilannya di bawah itu cantik ya. Bisa Anda beri nama. Ya. Jadi tampilan-tampilan seperti ini bisa Anda ternyata muncul ide ya wirausaha. Jadi biologi pun juga ada sisi ini ya, sisi wirausahanya ya. Jangan melulu biologi mikir hanya meneliti ya. Memang menarik meneliti ya. Tapi kita bisa Pak. Iya. Nanti kita keluarkan bisa ditanam di setelah. Jadi apa akan tumbuh di sana terus? Kalau tumbuh di sana terus akan terbatasi, ukurannya juga akan mini. Tetapi kalau Anda berniat mengeluarkan, seperti misalkan Anda mengkultur jaringankan lidah buaya, ya. Kalau itu setelah proses aklimatisasi selesai, kan masih dalam botol ya. Kemudian kalau Anda berniat mengeluarkan, nah ukurannya akan menyesuaikan dengan media. Jadi misalkan Anda pindah ke dalam pot, nah ukurannya kan pot yang tidak ada penutupnya ya. Jadi akan tumbuh sesuai dengan ruang yang Anda beri. Kalau sudah usianya sudah melewati proses aklimatisasi, itu dia daya tahannya lebih tinggi, Pak. Jadi tidak perlakuan khusus lagi. Tapi kalau masih calon seperti ini, harus perlakuan khusus per tahapnya. Jadi kalau sudah melalui proses seleksi yang panjang, ibaratnya kalau kita mau mendapatkan sesuatu kan harus seleksi dulu ya. Kalau seleksinya sudah cukup terlalui dari proses awal tadi yang media, inisiasi, sterilisasi, kemudian multiplikasi, pengakaran, aklimatisasi, sudah terlalui semuanya, maka tanaman itu berarti sudah lolos, insya Allah lolos sensor ya, makanya terus kemudian diperjualbelikan, bisa seperti ini tampilannya. Jadi ini kalau sudah proses aklimatisasi selesai, kemudian ya sudah siap kemas. Iya, kalau dikeluarkan iya Pak, seperti perawatan biasa. Selama dalam botol itu. Iya. Sudah ada nutrisinya Pak. Itu kan warna-warni itu sudah kita jelaskan tadi ada media. Iya, sudah ada di situ. Jadi sudah nanti kalau habis kita harus kontrol habis kita injeksi, kita infus lagi, kita masukkan kembali. Jadi kita buat medianya ada media agar, gula pasir, kemudian ada sari buah sebagai vitaminnya dan juga sari kalau misalnya kita mau karbohidrat ambilnya kentang yang di blender. Nah, nanti ada videonya. Ya, oke ya ini kemasan dalam bentuk souvenir seperti ini. Kita masih berapa menit? Oke ya. Next, Mas Dapri. Nah, ini ya saatnya kita menyimak video. Mohon perhatikan dengan baik. Jadi Anda tadi berpikir kultur jaringan ini wangel kudu neng lab. Memang iya kalau kita berpikir yang idealis tinggi. Perlu itu sebagai saintis kita harus idealis ya. Tetapi bisa kok kita kerucutkan menjadi mempersempit seperti apa atau kultur jaringan dengan skala rumahan. Meskipun dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tapi kalau Anda mau belajar, ini saya tayangkan video, berarti video di luar ini. Coba Anda simak videonya ya. Oke. Simak betul ya. Ini adalah kultur jaringan dalam skala rumahan.
Ini yang tomat. Ya. Iya, nanti disterilkan. Nanti direbus. Diaduk dulu pakai gula pasir. Nah, ini dididihkan. Tadi yang dicampurkan tadi. Itu sungkupnya ya. Ya. Nah, itu medianya tadi Pak, agar-agar gula yang dididihkan tadi. Nggak dimit-dimit kan? Oke, ya. Bisa dengar suara saya nggak? Di-mute nggak bisa? Bisa. Oke, bisa dengar suara saya ya. Videonya terlalu cepat tidak? Ya. Perlu diulangkah? Ini ada Nasya Dwi Apriliani nih, saya lihat wajah kamu Nasya. Oke. Coba saya pengen on cam semuanya nih, pengen lihat wajah-wajahnya kelas 11 IPA 1 sampai IPA 7. Halo, gimana? Anissa, Basit, IPA 3, Rizka Putri, Dinda. Tadi apakah melihat video yang ditayangkan? Kultur jaringan skala rumahan ya. Jadi jangan bayangkan itu dilakukan di lab skala besar, tidak ya. Tapi kalau Anda mau mencoba yang skala rumahan ya seperti itu. Ya, pengen mencoba ya. Tetapi kalau Anda betul prosedurnya, alat-alatnya betul-betul steril, insya Allah berhasil. Jadi eksplan dari kacang panjang tadi, insya Allah dalam beberapa hari ke depan, mungkin selama 1 minggu, ada yang 4 hari, 5 hari, ada yang tumbuh. Meskipun kemungkinan ada yang gagal. Ya, tetapi kan kita proses belajar kan ya, seneng kalau lihat tumbuh itu seneng banget. Ya rasanya, tukul itu seneng banget ya. Ini ada Saviola Bima. Kenapa Saviola Bima? Devi Kurniasari. Coba saya tunjuk aja ya. Anissa Basit tadi kayaknya on cam ya. Anissa Basit, IPA 3. Anissa Basit, bisa dengar suara saya ya? Oke. Anissa Basit barangkali bisa ini memahami video yang tadi ditayangkan mungkin. Anissa? Bisa. Barangkali bisa ada yang mau ditanyakan dari tayangan video tadi. Ada yang mau ditanyakan mungkin Anissa Basit? Air kelapa itu harus air kelapa. Air muda atau air yang udah tua ya, Bu? Oh, video satunya dimatikan. On cam-nya 2 ya? Pakai video, pakai HP dan laptop? Iya, Bu. Oke, ya barangkali ada yang mau ditanyakan. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, ya. Ya, sebentar. Oke, ya barangkali ada yang lain yang mau bertanya mungkin dari siswa mungkin. Nggak ada, bisa mungkin raise your hand. Atau malah menyerah.
Atau sudah mudeng semua, nggak usah gurunya menjelaskan ini. Oke ya, saya review kembali. Jadi nanti kalau Anda mempraktekkan, itu kenapa tuh pakai kentang? Ya, bentar gini, tadi kita review kembali ya. Jadi kita kenapa tuh kok pakai kentang? Kentang itu kalau kita blender, kentang kan mengandung karbohidrat ya. Nah, sementara kalau kultur jaringan itu kita butuh tadi yang saya jelaskan sudah dari awal ada media. Medianya itu kalau Anda tadi menyimak sudah saya tayangkan ada 6 step ya. Itu ada media, ada kemudian inisiasi. Nah, medianya ada berupa media padat dan juga berupa media cair. Nah, media padatnya apa? Nah, tadi Anda bisa berupa gel seperti agar yang dicampurkan dengan gula. Ya, jadi ada media padatnya kita nggak padat bayangannya seperti batu, itu tidak kayu tidak ya, tetapi kita menggunakan yang media cair. Ingat ya, agar-agar itu memungkinkan nutrisinya cukup memenuhi untuk hampir semua organisme tumbuh. Ya, agar-agar apalagi diberi rasa manis. Ya, barangkali kalau Anda pernah membuat kompos, kompos itu juga perlu diberi molase. Molasenya dari air gula. Air gulanya gula apa? Kita pakainya gula Jawa. Ya, barangkali yang mungkin pernah mempraktekkan buat kompos menggunakan air gula merah. Nah, itu juga untuk pemicu tumbuhnya bakteri. Jadi, bakteri yang menguntungkan maksudnya ya. Nah, untuk di sini kita bicara tentang kultur jaringan, kita menggunakan kentang. Kentangnya itu sebagai perwakilan untuk kan kita butuh nutrisi karbohidratnya. Ya, jadi kentangnya itu di blender, tidak dipotong, kemudian kentangnya tadi di blender ya, kemudian sarinya yang kita gunakan. Kita saring, airnya yang sarinya yang kita. Kemudian itu untuk media yang apa namanya ada unsur karbohidratnya. Kemudian kalau kenapa kok tadi pakainya tomat tidak jambu? Boleh kok Anda pakainya jambu ya. Ingat ya, yang kita ambil sarinya saja, jadi cairannya saja. Jadi setelah tomat kita blender, kita saring, nah airnya itu yang kita gunakan. Kan tomat ada vitaminnya, jadi terpenuhi antar unsur padatnya kita ambil dari agar-agar. Kenapa agar-agar? Memang teorinya begitu, karena kita butuh padatannya yang ideal ada menggunakan padatan berupa gel. Gel kita ambil dari unsur agar. Ada yang tanya kok mereknya apa? Nggak perlu merek ya. Tadi maaf ya, tadi bukan endorse, tapi karena kita take tadi saya juga ambil dari YouTube, kemudian saya edit. Nah, kebetulan gambar itu tidak saya blur ya, tapi mau agar merek apapun bisa ya. Yang penting ada unsur berupa gelnya. Oke ya, jadi itu tadi paham ya kenapa kok agar-agar mungkin pernah praktek dulu waktu di SMP ya, bagi SMP-nya pernah praktekkan ini. Kemudian kalau yang karbohidrat tadi diambil dari kentang. Nggak kentang apa Bu? Boleh yang boleh, tapi rata-rata kita menggunakan yang paling gampang kentang. Telo, aduh telo kayaknya agak susah ya. Kentang itu lebih mudah kalau untuk praktek. Bahkan untuk praktek osmosis pun kita lebih gampang menggunakan kentang. Kalau telo itu agak jarang ya, agak jarang kita gunakan. Kemudian kalau kenapa kita ambilnya tomat? Tomat untuk unsur vitaminnya. Boleh ganti jambu nggak Bu? Boleh. Ya, air kelapa juga ada unsur ini kan, unsur elektrolit yang dibutuhkan dalam tubuh ya. Jadi ada larutan elektrolit di sana yang dibutuhkan oleh unsur suatu organisme. Jadi terus tadi kok pakai arang? Arang untuk apa sih? Sebenarnya arang itu tidak wajib kita campurkan. Arang tadi itu kalau di dalam bagi yang sudah mungkin pernah membudidayakan tanaman hias, arang itu sifatnya bisa menetralisir racun. Jadi bisa menurunkan, bisa menekan tumbuhnya. Siapa tahu saat perlakuan ada tumbuh jamur, ada tumbuh mikroorganisme yang tidak kita harapkan. Nah, arang itu sifatnya bisa menetralkan, secara teori seperti itu. Jadi arangnya arang yang aktif, bukan arang yang untuk bakar sate ya, tetapi arang yang lebih bagus, arang yang tadi seperti yang ditayangkan itu bentuknya seperti yang untuk membersihkan gigi ya. Gigi juga bisa menggunakan arang aktif, jadi yang bubuk arang. Bubuk arang kemudian diberi dengan sedikit air. Nah, itu tadi kurang lebih tadi Anda diambil berapa sendok tadi ya. Jadi sifatnya itu saja. Nggak pakai arang boleh, Bu? Ya boleh sih, tetapi kalau Anda yakin bahwa tadi ya, kalau lebih baik ditambahkan supaya kita bisa ya paling nggak kan kalau daya apa ya bahan yang kita gunakan itu bisa meminimalisir tumbuhnya mikroorganisme jahat yang tidak kita harapkan. Apa salahnya kalau apa kita tambahkan, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Yang penting Anda yakin bahwa Anda melakukannya selalu dalam kondisi steril. Ya. Berapa kadar alkoholnya? Wah, itu Anda beli saja ya alkohol yang sudah sifatnya
bisa mensterilkan. Anda kan sekarang sudah nggak asing lagi ya. Ada hand sanitizer berbagai merek. Nah, mereknya apa nggak perlu saya sebutkan ya. Berbagai hand sanitizer bisa Anda gunakan untuk mensterilkan alat. Ya, atau tadi kalau skala rumahan bisa direbus. Oke, jadi yang nggak punya alat bisa menggunakan panci. Panci direbus dalam suhu di atas 100 derajat sudah mendidih kan berarti sudah steril. Kemudian pinset yang digunakan untuk mengambil eksplannya, tadi kan contohnya menggunakan kacang panjang ya, kacang panjangnya dipotong-potong ya. Kemudian ukurannya berapa? 1 cm saja itu lebih baik. Karena kalau terlalu tinggi jadi tidak efektif. Paling nggak 1 sampai 2 cm lebih baik ya, 1 sampai 2 cm. Dan ingat ngambilnya menggunakan pinset. Jangan menggunakan tangan langsung ya. Pinsetnya pun tadi kalau skala rumahan itu harus disterilkan dengan cara apa? Dibakar ya, dibakar dengan menggunakan api dengan menggunakan lilin tadi ya. Tadi contohnya itu. Oke ya. Ya, itu tadi barangkali nanti ada yang mau mempraktekkan, silahkan saja ya. Ini sementara belum saya wajibkan karena kita ketemunya masih KD, ada yang KD 3.2, ada yang KD 3.4 ya. Untuk 3.3 nanti akan saya share juga materinya. Oke, begitu ya. Oke, next Mas Davi. Tadi sudah nonton video ya. Oke, ini saatnya untuk kuis. Oke ya, siapkan. Barangkali mau menyiapkan contekan juga boleh. Ini mumpung boleh loh ya, nyontek kuis kok ya. Urutan langkah kultur jaringan yang betul. Saya tadi udah berulang kali menyebutkan ya apa urutannya. Nah, yang betul. Tadi sudah berulang kali kita sampaikan. ABCDE kayaknya Mas terakhir. Itu ada, ini juga soalnya soal lot sih ya. Low order thinking ya. Jadi bukan hot karena kan hanya menyebutkan ya. Oke, ada kuis urutan langkah kultur jaringan yang betul adalah Anda simak ada ABCDE. Barangkali ada yang mau mengangkat tangan. Raise your hand. Banyak yang raise. Bentar ya. Ini siapa yang pertama? Vela. Oke, Vela, silahkan. Vela, mana Vela? Halo Vela. Vela tulis. Ini. Halo Vela, gimana kabarnya? Sehat ya Vela ya. Oke, tadi angkat tangan. Kita menjawab pertanyaan dari saya. Oke, akan dijawab. Dijawab ya. Langkah-langkah kultur jaringan yang betul tadi yang mana? Yang pertama media, kedua inisiasi, yang ketiga realisasi, yang keempat aplikasi, yang kelima pengakaran, yang keenam aklimatisasi. Oke, ya betul. Itu baca atau enggak? Coba kalau lihat ke kamera, enggak baca bisa enggak? Nanti poinnya enggak tambahin. Coba lihatnya ke layar, coba. Oh, lihatnya ke layarmu ya. Coba enggak nunduk, tapi lihatnya ke layarmu, coba. Tak tambahin poinnya kalau betul enggak baca, ayo. Ayo, Vela. Media, inisiasi, realisasi, multiplikasi. Benar, coba ulang. Media betul. Aklimatisasi. Apa? Yang terakhir aklimatisasi. Oke ya. Ya, oke. Yang penting Anda menyimak. Oke, makasih ya Vela ya. Anda sudah on cam. Oke, ternyata baru ketemu hari ini ya Vela ya. Tatap muka maksudnya ya. Tatap dunia maya ya, bukan tatap muka. Oke, betul tidak ya Mas Dapri? Mungkin bisa diklik. Oke, kita urutkan ya. Berarti ini banyak anak-anak yang menyimak ini. Oke, bisa klik Mas apa setelah. Ya, oke ya, Anda cek di situ. Saya sudah menyebutkan berulang kali ada media, inisiasi, sterilisasi, multiplikasi, pengakaran terakhir adalah aklimatisasi. Oke ya, biar lidahnya nggak belibet, mungkin belajar mengucapkan ya supaya lidahnya nggak kelipat itu ya. Inisiasi, vokalnya diperjelas ya, di total out ya. Sterilisasi, ya mungkin jangan mingkop ya kalau menyebutkan mulut itu jangan dikunci. Multiplikasi, jadi biasakan Anda belajar vokal di depan kaca mungkin ya. Pengakaran sigam aklimatisasi.
Oke, ya. Jadi itu adalah tahapan kultur jaringan. Bayanginnya mumet, ternyata begitu nonton yang praktek kultur jaringan skala rumahan ternyata gampang ya, tapi kita nggak tahu hasilnya. Namanya belajar kan, kita nggak perlu bayangkan hasilnya, yang penting prosesnya, iya nggak? Ya, oke ya. Oke, next, Mas. Masih berapa menit nih? 15 menit. Ya. Ya, nggak. Review saja. Barangkali ada yang bertanya tentang materi tadi? Ada yang mau menanyakan tentang materi yang sudah saya sampaikan? Yang ini yang sesi 2 sebenarnya ya, jaringan tumbuhan ini banyak sekali. Nanti kalau saya sampaikan mungkin waktunya kurang ya. Oke, ada yang mau bertanya mungkin? Mas Dapli nggak ada? Ya, mudah-mudahan tidak bosan ya, boring banget sih mendengarkan. Nah inilah ya keterbatasan. Kita harus, nggak ada yang resen, nggak ada yang bertanya. Oh, mau tanya? Siapa? Konvelika? Konvelika mau tanya nggak? Itu Bu, tadi yang mengenai video Mau diulang? Enggak, saya mau tanya yang proses tahap 3 yang sterilisasi itu. Kan sterilisasi eksplannya itu cuma dicuci sama deterjen kan Bu? Apakah itu cukup steril Bu? Soalnya kan kalau saya pelajari di SMP dulu pernah sampai 5 kali dicuci eksplannya. Ya, terus ya. steril juga. Itu. Oke, itu aja. Ada tambah lagi? Ada? Oke, makasih ya Konvelika. Oke ya. Jadi pencucian, nah itu sebenarnya berulang-ulang ya. Tetapi kan tadi tag videonya itu memang saya persingkat. Jadi durasi asli videonya itu diambilnya sekitar 10 menit. Jadi video aslinya itu 10 menit, kemudian proses pencuciannya sebenarnya berulang-ulang. Dicuci, saring kembali. Dicuci, saring kembali. Penggunaan deterjen pun kita namanya skala rumahan ya. Jadi kita menggunakan bahan yang mendekati mirip lah ya. Kita kenapa pakainya nggak usah sebut merek ya. Jadi tadi kalau di video mungkin seolah hanya sekali mencuci, tapi aslinya tidak. Kita cuci, saring lagi. Cuci, saring lagi. Ya, jadi meskipun kita tidak berani untuk menyampaikan sudah steril 100%, tidak berani menyampaikan, tetapi hanya meminimalisir. Jadi kita bisanya kan hanya meminimalisir saja. Ada usaha meminimalisir. Nah, kemudian kalau proses itu sudah kita lewati, berulang kali cuci, saring, ya, cuci saring lagi. Kalau kita sudah yakin, baru kita kalau bisa malah dikeringkan dulu. Kalau ada air yang melekat di situ kan, ya bisa membuat busuk eksplannya. Jadi kalau bisa dikeringkan menggunakan, nah tisu pun kita menyentuh tisu pun juga tidak bisa sembarangan. Kita biarkan dulu ya, dimasukkan. Kalau bisa mungkin dimasukkan dulu ke pendingin, lemari pendingin ya, medianya. Nah kalau sudah baru kita sambil menunggu gelnya itu memadat. Jadi tadi kan gelnya itu begitu kita tuang, kan nggak langsung memadat. Kita agar-agar kan nggak langsung padat ya. Kita tuang sambil nunggu medianya memadat, kemudian itu kita siapkan eksplannya tadi. Gitu, Konvelika ada yang mau ditanyakan lagi mungkin. Jadi berulang kali sebenarnya Konvelika ya, tapi di videonya kita buat seolah sekali aja. Jadi mensterilkannya pun ingat ya, pinsetnya pun ujungnya kita ngambil eksplannya pun nggak pakai tangan langsung, tapi menggunakan pinset. Kalau bisa pinsetnya yang baru, yang belum pernah digunakan. Ingat ya, pinset itu kan biasanya menggunakan untuk menjabut bagian tubuh yang mungkin mau kita buang ya, mungkin di bagian rambut atau bagian apa, atau mungkin mengambil ini ya, kotoran di bagian kuku. Nah, jangan gunakan yang itu. Jelas itu kita namanya praktek sudah gimana? Iya, tadi sudah di video dibakar dulu. Iya, tadi dibakar dulu videonya. Ya, jadi deterjen itu untuk meminimalisir saja, Pak. Jadi ya, semua ada kelemahan dan ada kelebihannya. Jadi kalau mau tidak dicuci dengan deterjen, kemungkinan tidak bersihnya juga lebih tinggi, Pak. Tetapi kalau dengan deterjen meminimalisir, meskipun setiap eksplan itu daya viabilitasnya kan berbeda.
Ingat ya, tidak ada individu yang sama. Bahkan potongan-potongan dari tumbuhan atau bagian sel pun tidak ada yang sama persis. Kita, manusia, diperlakukan sama. Diberi pembelajaran sama. Hasilnya juga beda-beda kan. Ada yang kalau viabilitasnya tinggi, dia bisa bertahan. Tapi kalau ada yang viabilitasnya rendah, angel, nggak bertahan, akhirnya dia akan tereliminasi dengan sendirinya. Sama kalau kita memperlakukan seperti kultur jaringan. Ya, jadi mau diperlakukan pun kita mau digunakan pun kita pilih, terus dipilih masih diperlakukan macam-macam, ya. Setelah melalui tahapan pun masih kita ini ya namanya berhasil atau tidak masih kita tunggu hasilnya ya. Jadi seperti itu mungkin penjelasannya Konvalika. Mungkin Konvalika bisa menerima karena durasi ya. Bu. Gitu ya Konvalika. Terima kasih ya Bu. Oke, makasih juga pertanyaannya ya. Untuk yang lain. Cuma sayang aja lah Bu Diana tidak memberikan contoh paling contohnya cara mengambil jaringannya. Iya, tadi di video Pak contohnya. Dengan pakai. Saya nggak mencontohkan langsung karena saya nggak steril ya. Makanya saya buat video. Karena kalau nggak steril, contoh iya. Mengambilnya misalkan dengan bawa pisang, bawa apa tadi, bawa kacang. Caranya. Ya. Tadi mungkin masukan ya kalau mau demo langsung atau demo lewat video. Tapi saya milih demo lewat video ya, karena peralatan pun kalau nggak steril nggak bisa kita nggak bisa ini ya. Ya, jadi nanti Anda bisa menyimak kembali video. Nanti saya share di grup kelas ya videonya. Jadi Anda bisa menonton kembali berulang-ulang. Jadi iya prosedurnya enggak, nanti videonya saya share Pak. Biasanya saya share di kelas nanti di Google Classroom atau mungkin di grup WA. Barangkali karena kita terbatasi durasi waktu ya, mungkin di slide terakhir Mas. Tetap semangat belajar ya. Slide paling bawah Mas. Ya. Karena sebenarnya itu materinya banyak sekali ya. Saya menyiapkan slide sampai 51, tapi ternyata karena durasi jadi iya, sebentar. Jadi terkait dengan ya sambil menunggu ditampilkannya slide terakhir ya. Ingat ya. Jadi meskipun kita keterbatasan bertatap muka langsung, tetapi kita tidak boleh terbatasi oleh situasi seperti ini. Ya, mohon nanti bisa slide terakhir Mas, slide 51. Jadi mohon nanti bisa tugas dari saya, Anda kembali mereview materi, nanti akan saya share ya. Yang ini belum saya share di YouTube, ataupun belum saya share di grup Google Classroom. Jadi memang sengaja ini baru ya. Nanti untuk KD 3.3 sudah saya siapkan e-modul. Nanti akan saya beri cara untuk mendownload e-modul itu seperti apa. Jadi saya buatkan e-modul ya untuk teorinya. Kemudian untuk videonya nanti saya share di grup kelas. Entah nanti di WA atau mungkin nanti di Google Classroom. Barangkali seperti itu dulu yang saya sampaikan. Ya, jangan lupa untuk tetap protokol COVID, tetap semangat belajar untuk menggapai cita bersama Semada demi terwujudnya lulusan beribu asa swaliba berbudi. Oke ya, kali itu dulu yang saya sampaikan. Kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing untuk mengakhiri pelajaran daring pada pagi hari ini. Oke, berdoa mulai. Oke, selesai ya. Mohon maaf jika ada keterbatasan, ya ada yang belum paham, nanti bisa calling saya, bisa bertanya ke saya. Saya tetap terbuka untuk membuka forum berdiskusi di luar jam KPM. Oke ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya nanti akan ada presensi akhir sesi ya.
Mulai ya. Ya, itu sudah selesai. Pada kiri. Oh iya. Silakan.